Seorang tuan syekh berkata, disebut nama syekh itu. Jika seseorang teringin untuk baca qunut nazilah, tetapi dia tidak hafal qunut nazilah, atau imam yang dia ikuti tidak baca qunut nazilah, boleh tak kita baca? Boleh tak kita baca dengan bacaan ini? Allahumma alaika bil yahud. Ya Allah, aku serahkan kepadamu untuk kamu lakukan terhadap orang-orang Yahudi yang jahat itu terhadap umat Islam. Kau turunkan bala, engkau hancurkan dia. Aku serahkan pada engkau, ya Allah. Allahumma alaika bil yahud. Itu maksudnya. Terhadap Yahudi, Zionisme Yahudi yang kejam terhadap umat Islam di Palestin, kita boleh membaca qunut nazilah. Cuma kita tidak hafal. Cuma kita baca secara pendek. Ini menurut nasihat Tuan Syekh berkenaan. Boleh tak Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, serta para pemirsa yang saya hormati, qunut ada 3 macam. Qunut nazilah, qunut witir, qunut subuh. Tentang qunut nazilah ini memang sahih. Sebenarnya format atau bentuk qunut nazilah kita boleh perbagaikan. Sesuai dengan musibah apa yang sedang melanda umat Islam. Seperti kita pernah minta kepada Allah agar Allah bantu mujahidin Afghanistan. Allah bantu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Syria. Minta bantu agar Allah selamatkan Masjidil Aqsa dan orang-orang di Gaza, Palestin. Semuanya boleh berubah-ubah. Tidak ada salahnya. Cuma qunut nazilah yang dianjurkan itu sebaiknya dilakukan dalam salat. Nah, sekarang kita berdoa. Nah, hadirin dan hadirat, ringkasnya, andai kata kita tidak hafal yang panjang, yang pendek seperti tadi, juga boleh. Tidak jadi masalah. Allahumma alaika bil yahud. Alaika maknanya binasakan, hancurkan, turunkan musibah dan bala sesuai dengan kekejaman mereka terhadap umat Islam. Tak ada salah. Boleh insya-Allah. Wallahu a'lam. Soalan yang kedua. Kawan saya musafir, Pak Ustaz. Dia bercadang ingin buat salat jamak dan qasar. Terhadap salat zuhur dan asar tak dapat beliau lakukan sama ada jamak apalagi qasar karena ketiadaan tempat. Tak memungkinkan untuk kami berhenti. Akhirnya kami tiba di suatu tempat, kami berhenti. Langsung masuk waktu
Maghrib dan Isya. Lalu kami lakukan salat Maghrib 3 rakaat dan Isya 2 rakaat. Jamak qasar. Pertanyaan. Lalu bagaimana terhadap salat Zuhur dan Asar yang kami ingin qada setelah itu? Apakah kami buat 4-4 seperti biasa? Atau kami boleh buat 2-2 jamak dan qasar? Hadirin dan hadirat, semua kita tahu bila kita musafir, safar, traveling, keringanan yang diberi oleh Islam boleh jamak qasar. Jadi kembali kepada pertanyaan, Zuhur Asar yang kami tadi tertinggal, kami perlu qada. Yes. Kami, kata yang bertanya, tidak buat salat hormat waktu. Sebagaimana kami tahu bahwa itu tidak ada asasnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul, Ustaz setuju. Namun demikian salat Zuhur dan Asar perlu diganti. Qada maknanya diganti. Nah, bagaimana kami menggantinya? Buat 4 Zuhur, 4 Asar ketika qada atau 2-2? Jawabnya, karena kita dalam lagi safar, dalam lagi suasana musafir, kita boleh buat jamak qasar. 2-2 ketika mengqadanya. Tapi andai kata kita ingin mengqada salat-salat sebelumnya yang banyak kita tinggalkan, supaya mudah kita qada Zuhur yang kita tinggalkan jadi 2, Asar jadi 2, Isya jadi 2. Itu tak boleh. Kita hanya boleh jamak qasar hanya salat-salat yang tertinggal ketika kita sedang safar. Yang itu boleh. Ustaz ada sebut perkara ini di dalam buku yang Ustaz tulis, Pedoman Salat Musafir. Sila baca. Pertanyaan yang ketiga terakhir, Pak Ustaz. Saya semalam potong ayam. Tanpa disadari terpotong. Jari saya sedikit. Sedikit. Sebenarnya yang terpotong itu bahagian kuku pada hujung. Cuma sedikit daripadanya terkena daging sehingga berdarah. Syafakillah. Syifaan ajila. Mudah-mudahan puan diberi oleh Allah kesembuhan dengan kesembuhan yang segera. Akhirnya saya pergi ke hospital atau ke klinik. Diobat oleh dokter dan bahagian yang terpotong sedikit itu dokter suruh supaya saya tanam. Dokter suruh supaya saya tanam. Lalu saya bertanya, dokter, mengapa mesti ditanam? Itu daging yang sedikit itu kan termasuk tubuh Anda. Dia hendaklah ditanam. Mohon pencerahan Pak Ustaz, kata yang bertanya.
Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, memang betul dalam Islam bila bahagian badan kita yang kita masih hidup terpotong, umpamanya dipotong bahagian kaki dari lutut ke bawah karena kencing manis, atau atas sebab-sebab tertentu terpotong bahagian tangan kita, sedangkan kita masih hidup. Lain halnya kita mati, langsung ditanam. Bila kita mati, 4 perkara mesti dilakukan oleh orang yang masih hidup. Dimandikan, dikafankan, disalatkan jenazahnya, baru dikebumikan. Tetapi untuk bahagian badan yang terpotong sedangkan kita hidup, cuma bahagian itu saja bahagian yang bermasalah, sehingga doktor nasihatkan agar dipotong. Umpamanya kaki dari lutut ke bawah, tangan. Menurut jumhurul ulama, sebaiknya ditanam. Tanpa dimandikan, tanpa disalatkan, tanpa dikafankan, atau tanpa dibungkus dengan kain. Kalau ingin dibungkus tak mengapa, tapi tidak ada salat. Terhadap kaki, tangan yang terpotong, kata para ulama disunatkan supaya kita tanam. Tanam saja. Tak perlu disalatkan, tak perlu dimandikan, tak perlu dibungkus pada asalnya. Tapi kalau mau, kita tidak bersihkan, kemudian kita bungkus baik-baik, tanam pun tak mengapa. Tapi tidak ada salat. Adapun terhadap kuku yang sedikit sangat terkena daging, menurut pandangan Ustaz itu tak perlu. Buang saja begitu. Buang saja begitu, tak perlu ditanam. Kalau mau ditanam pun tak mengapa. Yang pasti ia bukan suatu kewajiban. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan para jamaah dapat memahami topik yang kita bahas tadi tentang doa yang ke-25 dan riwayat sahih hasil mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma satu perkara yang Ustaz tadi lupa nak jelaskan. Mimpi para rasul adalah hak. Mimpi ada 3 macam. Mimpi dari Allah, mimpi dari syaitan, dan mimpi permainan tidur. Mimpi semua para nabi dan para rasul adalah hak. Benar. Tak boleh dipungkiri, tak boleh dinafikan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak teragak-agak untuk menyembelih anaknya Ismail. Padahal itu semua hasil mimpi. Sebab prinsipnya dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mimpi para rasul adalah hak. Termasuk mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melihat wajah Allah, yang melihat tangan Allah, yang mendengar suara Allah,
Semua itu adalah benar. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini ada manfaatnya. Jangan lupa petang nanti 5:30 petang setelah asar kita akan jumpa dalam kuliah akidah berdasarkan kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah jilid 2. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik-baik halal lagi diberkati, serta amal-amal yang diterima. Ya Allah, pada pagi ini kami telah mendengar bimbingan tentang doa yang ke-25, yaitu doa hasil daripada mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang sahih. Oleh sebab itu, berilah kami kekuatan dan kemampuan, ya Allah, untuk memahami, menghayati isi kandungan doa tersebut. Antara lain supaya kami, Engkau beri taufik untuk melakukan semua jenis amal-amal baik yang termampu untuk kami lakukan. Agar Engkau lindungi kami, ya Allah, dari segala bentuk kemungkaran. Agar Engkau masukkan ke dalam hati kami supaya cinta kasih kepada fakir miskin. Dan jika Engkau ingin menurunkan musibah atau bala ke atas satu-satu kaum, kami mohon, ya Allah, matikanlah kami supaya kami terlepas dari segala bentuk azab tersebut. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami perasaan cinta kami kepadamu dan cintamu kepada kami. Begitu juga kecintaan orang-orang yang cinta kepadamu kepada kami, seperti para nabi, para rasul, para wali-wali Allah dan para ulama yang ikhlas. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.